Kira-kira kalian udah cetak kartu belum ya? Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Norida Utami. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan nyalakan notifikasi loncengnya. Yang kepo sama Instagram aku bisa aja langsung follow @nrridha_. Untuk teman-teman yang mungkin sudah mencetak kartu SBMPTN UTBK nanti, kalian dapat sesi berapa? Nah, bisa untuk tulis di kolom komentar ya. Nah guys, jadi sini aku akan ngasih tahu info terbaru statistik pendaftaran dari peserta UTBK SBMPTN, yaitu nih resmi dari official LTMPT-nya sendiri ya guys. Mungkin yang aktif di Twitter ataupun sosial media lain sudah mengetahui hal ini gitu ya. Nah, di sini bahwa per tanggal 15 Juni 2020 pendaftaran peserta yang telah memilih pusat UTBK itu sebanyak 673.558 orang. Nah, berarti sudah banyak banget kan yang mendaftar di LTMPT itu sendiri. Nah, kalian menjelang UTBK nanti, kalian pasti ada yang gimana ya, pengen tahu nih gambarannya tentang bagaimanakah pelaksanaan di saat UTBK itu sendiri, baik dari suasananya, kondisinya, pokoknya seluruh gambarannya gitu ya. Nah, di sini aku akan jelasin dan menceritakan tentang pelaksanaan hari H UTBK itu sendiri dari riset aku dan pengalaman teman-teman aku yang sudah lolos SBMPTN tahun lalu. So, simak terus ya. Stay tune and let's check this out. Guys, jadi pelaksanaan dari UTBK SBMPTN itu nanti terdiri dari 4 sesi. Nah, sesi pertama itu dimulai dari pukul 7 sampai 9:15. Nah, untuk sesi kedua itu dari pukul 9.45 sampai jam 12.00. Dan untuk sesi ketiga itu dari pukul 12.30 sampai 14.45. Dan di sesi keempat dari pukul 15.30 sampai 17.45. Nah, untuk teman-teman yang sudah mencetak kartu pasti sudah tahu dong bahwa kalian itu harus datang 1 jam lebih awal dari pelaksanaan UTBK itu sendiri. Jadi kalian tidak boleh telat, apalagi yang rumahnya jauh dari tempat lokasi. Usahakan datanglah lebih awal dan jangan sampai telat. Nih untuk teman-teman yang mendapatkan sesi pertama atau sesi pagi ya, di pagi hari itu jangan sampai kalian itu tidak sarapan terlebih dahulu. Jadi usahakan perut kalian itu harus diisi dulu seperti sarapan. Terus kalau misalnya karena kalian itu nantinya akan mengerjakan soal itu sekitar 2 jaman lebih. Jadi kalau misalnya kalian itu dalam keadaan perut kosong, belum makan, itu pasti kendalanya ada yang tidak fokus, lalu mungkin nanti saat mengerjakan itu lapar dan sebagainya. So, usahakan wajib banget untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Kak, kalau misalnya dapat sesi kedua, ketiga, atau keempat, itu juga sama, kalian harus makan terlebih dahulu atau mengisi istilahnya mengisi perut lah ya, biar tidak kosong gitu kan. Karena kalau misalnya kalian sudah ada tenaga nih, udah dapat pasti semangat dong pengerjaan UTBK-nya dan kalian pasti bakalan fokus dan tentunya kalian pasti akan tenang gitu, tidak memikirkan rasa lapar lagi. Nih guys, kalau misalnya kalian sudah berangkat dari rumah, misalnya udah pas sesi pagi kan jam 7 tuh, berarti kalian berangkatnya sekitar jam 6 dari rumah, kalau misalnya dekat gitu ya lokasinya dari rumah. Tapi nih kalau misalnya kalian udah sampai nih ya di lokasi UTBK, segeralah untuk mengecek
nama kalian itu biasanya tertera di depan, pokoknya di daerah, di area lokasi UTBK itu ada kayak papan gitu, atau nggak tahu ya, nanti kan disesuaikan sama lokasi UTBK masing-masing. Itu nanti ada print out yang berisi nama kalian, dan di situ kalian biasanya nanti ada misalkan nama si A, nanti dapat ruangan B gitu. Nah, nanti kalian cepat-cepat langsung cek nama kalian di situ ruangan berapa, langsung aja kalian berada di sekitar ruangan tempat lokasi yang akan kalian laksanakan ujian tersebut. Karena kalau misalnya kalian ya udah dateng malah cerita sana sini sama temen, ketemu malah ngobrol, itu makin memperlambat kalian dalam nanti saat pelaksanaan ujian UTBK. Pastinya menjelang UTBK ini kan kalian tuh ngerasa deg-degan gitu kan ya, gimana ya pelaksanaan nanti, orang-orangnya gimana sekelas aku gitu. Nah, pasti kan dari pengalaman teman aku sebelumnya itu, bahwa saat UTBK itu guys, ternyata orangnya itu sangat ramai. Tapi kan ini karena ada pandemi, jadi orangnya tuh ada sip-sipan gitu, misalnya nggak langsung semuanya gitu. Nah, jadi guys, suasananya itu pertama ramai. Yang kedua, pasti kalian ngeliat lah ya, mungkin ada orang yang bawa buku terus masih belajar, terus ada yang juga mungkin ngobrol sana sini, terus mungkin ada yang ketemu temennya langsung gimana gitu kan. Jadi usahakan kalian itu mencari tempat yang kira-kira kondisinya tuh tenang dan kalian bisa memfokuskan diri kalian untuk persiapan saat ujian UTBK tersebut. Misalnya udah di lokasi UTBK gitu, kalian merasa masih belum percaya diri, masih insecure karena terlalu ramai dan segala macam, kalian tetap aja relax dan enjoy, fokuskan diri kalian bahwa kalian itu bisa untuk mengerjakan soal UTBK dan lolos SBMPTN 2020. Waktu itu teman aku dapat di sesi pertama. Nah, di sesi pertama itu kan dimulai pukul 07 sampai 09.15. Pada sesi pertama tersebut, itu kan dimulai ya dari 07 sampai 07.05 yang di awal, itu kalian baris terlebih dahulu di depan ruangan kelas gitu. Jadi kayak kita sekolah dulu guys, sebelum masuk ruangan, kita baris terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian nanti di sini tas yang kita bawa itu akan diletakkan di depan kelas atau di luar kelas gitu ya. Jadi disesuaikan sama pengawasnya aja gitu, nyuruhnya di mana. Nah, selanjutnya pada pukul 07.05 sampai 07.25 itu adalah pemeriksaan identitas atau dokumen yang kalian bawa. Di sini dokumennya tersebut adalah kartu tanda peserta UTBK yang udah kalian cetak tersebut. Kalau bisa sih bawanya sekitar 2 atau 3 ya guys. Jadi benar-benar di print out rapi gitu. Terus yang kedua adalah fotokopi SKHU yang sudah dilegalisir. Nah, yang ketiga ini jaga-jaga aja ya guys. Kalian bawa KTP atau kartu pelajar. Kalau misalnya yang belum umur 17 tahun, nggak usah bawa KTP ya, tapi bawa kartu pelajar aja. Ketentuan berkasnya itu di setiap tahun itu berbeda-beda. Jadi, sebelumnya itu kalian sudah tahu dulu ya berkas apa yang akan dibawa. Nah, berkas-berkas tersebut kalian jangan lupa letakkan di sini ya guys, di map bening seperti ini. Karena biar kelihatannya tuh berkas kalian tuh rapi, nggak lecek, dan juga jangan dilipat-lipat ya. Karena itu bakalan kalau misalnya ada yang rusak atau apa kan nama kalian tuh tidak bisa terbaca dengan jelas gitu. Jadi usahakan bawa map seperti ini. Ini namanya map bening atau ya map bening gitulah ya. Misalnya kalian ya udah masuk ke dalam ruangan kelas, itu udah lagi jangan bawa handphone, itu jangan dibawa, letakkan aja. Atau enggak kalian dari pertama kali awal datang itu nggak usah bawa handphone sama sekali. Udah itu nggak usah bawa namanya catatan apapun, karena nanti akan mencurigakan dari si pengawas itu sendiri. Jadi kalau misalnya udah UTBK tuh nggak usah nyari-nyari masalah lagi gitu guys, kayak handphone, terus coretan atau catatan apapun.
istilahnya contekan itu nggak usah lagi dibawa, jadi bener-bener kalian fokus dan yakinkan diri kalian kalau kalian itu bakal bisa ngerjain soal UTBK tersebut. Dari catatan sendiri dari LTMPT official itu guys, kan ada di sesinya gitu ya. Di sesi pertama itu pada pukul 07.25 sampai 07.30 itu kan adalah latihan. Nah, latihan di sini yang dimaksudkan adalah simulasi. Jadi kalian di sini tuh akan dikasih tutorialnya gitu, diajarin gimana caranya penggunaan dari komputer itu sendiri, baik dari mengklik jawabannya, terus cara nextnya itu gimana, udah tuh cara ngasih nama, nomor, dan segala macamnya itu seperti apa. Jadi sebelum kalian disuruh sebelum simulasi itu kalian jangan otak-atik itu komputernya dulu, jadi biarin aja sebelum pengawasnya nyuruh gitu ya. Kan ada sih orang yang kalau misalkan lihat komputer gitu langsung pengen diapain gitu, dimainin dan segala macam, tapi kalian jangan sampai ngelakuin hal itu, karena siapa tahu nanti servernya rusak ataupun nanti ada yang bermasalah dari komputernya itu sendiri. Kan pada saat pengerjaan UTBK itu kan ada soal hitung-hitungan gitu ya guys, jadi kalian nanti nggak usah bawa coretan apapun kertas dari rumah, karena nanti dari pengawasnya itu bakalan ngasih kalian kertas coretan gitu. Biasanya ada 4 ya kalau tahun sebelumnya. Itu nanti kalian bakalan di atasnya tuh terserah ya dari pengawasan, nulisnya pokoknya di pojok kanan atas atau pojok kiri atas ditulis nama dan nomor UTBK kalian. Jadi usahakan menggunakanlah kertas coretan dari yang diberikan oleh pengawas. Kalau untuk menghemat kertasnya itu bisa kalian lipat dulu jadi 2. Nah, untuk kalian menghemat kertasnya itu sih sebenarnya nggak perlu diisi juga sih, nggak apa-apa ya, maksudnya nggak usah diisi full gitu. Yang penting nama dan nomor UTBK kalian sudah tercantum di kertas coretan, karena nanti terakhir akan dikumpul. Nah, yang ketiga itu adalah dari pukul 07.30 sampai 09.15 itu adalah ujiannya tes potensi skolastik. Karena pada UTBK tahun 2020 ini kan berbeda ya dari tahun sebelumnya, yang dimana UTBK ini lebih mengutamakan TPS-nya, karena yang lainnya itu dihapus karena untuk mempercepat waktu ya guys. Selanjutnya aku ngasih saran aja, pada saat pengerjaan TPS ini kalian benar-benar fokus. Emang ya, salah ngomong itu fokus. Terus kalau udah ngeliat soalnya tuh jangan gugup dulu, karena kalau misalnya kalian gugup pasti apa yang udah kalian pelajarin itu akan lupa dan kalian susah gitu ya untuk ingat-ingatnya lagi. Lakukanlah sebaik mungkin, karena tes ini hanya sekali. Pada saat kalian tes nanti tuh bener-bener sekali guys, jadi nggak ada tes kayak pengulangan gitu. Yakinkanlah diri kalian bahwa kalian bisa menjadi mahasiswa baru 2020 di PTN yang kalian impikan. Yuk yang mau bercita-cita menjadi mahasiswa baru di tahun 2020 ini, semoga impian kalian tercapai ya guys, dan kalian akan menggunakan alma mater kebanggaan kalian sendiri, dan menjadi mahasiswa itu merupakan gelar yang kayak udah wow gitu ya guys. Kalau misalnya kalian dari peralihan dari SMA terus melanjutkan ke perguruan tinggi itu benar-benar yang kalian impikan. Jadi pastikan impian kalian itu bisa terwujud dengan mengerjakan UTBK sebaik mungkin, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum mengerjakan tesnya, karena berdoa itu penting untuk diberikan kelancaran oleh Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya. Dan juga share ke teman-teman kalian yang seperjuangan di UTBK, supaya kalian juga, teman kalian itu bisa mendapatkan informasi tentang gambaran UTBK, pelaksanaan di hari H-nya itu seperti apa. Terima kasih, see you on next video, dadah!